Jadi kerja harus nyari apa? Nyari duit Nyari uang lah. bener lah. Ya, lu kamera roll. Tar dulu yuk, gue belum siap nih. Ih, sama lu. 3, 2, 1. Keren banget ya. Udah nggak usah ngomongin film dah. Gue kemarin Gagak, gua mau ngomongin nih, baju lu ngapa sama gua sama? ya kan. Lu kayak anak panti lama-lama. Kita kan dah. gue kan nyebut Panti Permata. Kagak bego. Enggak lah, ini kan baju dimana kita pernah event bareng dan event itu sangat sukses ya. Jadi gue bangga menggunakan baju itu. Lemes banget. Peres. Yuk, kemarin gue online. Gue kemarin bukan online, apa sih bahasanya? Bantuin gue yang tahu. 1, 2, 3. Bahasanya live. Gue kemarin live di IG-nya Permata Indonesia. Yeah. Gue kan disitu memberikan info lowongan kerja, terus tips tentang dunia kerja lah intinya. Banyak Tapi- banget kan yang nanya tuh kalau nggak salah. Banyak, tapi sekian pertanyaan itu yang paling banyak apa coba? Oke. Kak, ada nggak lowongan untuk jadi admin? 1. Kak, ada nggak lowongan jadi admin? 2, sampai ke bawah itu admin. Gua kenapa sih mereka itu nggak tahu fresh graduate atau Admin. gimana? Admin mulu ya, kenapa admin ya? mulu. Lu kira admin gampang? Nggak tahu gua. Kagak tahu gua juga. Lu gampang nggak sih? Nggak tahu. Tapi iyalah orang depan komputer begitu-gitu doang. duduk. Iya. ya, ngetik. Nggak tahu. Iya, banyak gabut ya. Kayak gitu yo. Maka dari itu untuk menjawab semua pertanyaan dari penonton kita yo, kita datangkan langsung konten adminnya. Adminnya langsung. Selamat datang Mbak Farah Fajria, suci sekali. Kok lu udah tahu, udah kenalin diri sendiri. Kan tadi kita udah wean gitu. Mbak, boleh diperkenalkan diri? Ya, nama aku Farah Nanda Suciarti, panggil aja. Wah, suci berarti. Panggilannya Farah, suci. Suci. Berarti masih cuci, Mbak. Udah enggak. Kayaknya pertama. Kenapa? Udah makanya coba pakai alis digerakin coba tolong. Mbak. Mereka ulang. Mereka ulang. Iya. Tolong ntar editor dibikin replay gitu ya. Oke Mbak Farah, selamat datang dan di sini kita pengen banget nih memberi informasi ke penonton kita. Kemarin kita ada acara live ya, yuk. Yo, Dan itu pertanyaannya banyak banget pertanyaan tentang admin. Mereka Admin. tuh pengen jadi admin. Yep. Makanya Mbak Farah kita datangkan untuk memberikan informasi. Sebenarnya apa sih admin itu? Terus job desk tuh lu ngapain sih sebenarnya? Kok banyak banget yang Pengen minat jadi banget gitu jadi admin? Apakah memang segampang itu gitu kan? Dan apakah gajinya? Wow, gitu Wow, kan? Apa? makanya. Tapi yang penting ini dulu nih paling utama Job desk-nya job dulu. desk-nya. Gimana Mbak? Gampang nggak sih jadi admin? Maksudnya yang dipikirkan orang gitu maksudnya jadi admin? Dibilang gampang, ya enggak lah. Semua kerjaan tuh pasti ada sulitnya juga. Kalau job desk-nya sendiri kan general ya, admin tuh banyak banget macamnya. Cuman kalau secara general, admin itu adalah kerjaannya tuh lebih ke memastikan akurasi data dalam suatu perusahaan. Data apapun. Data apapun kan berbicara secara general gitu loh. Jadi admin itu banyak banyak macamnya. Ada admin HRD, kebetulan aku admin HRD. Oke. Mungkin admin penjualan, admin apa namanya? Ya banyak lah, jenisnya tuh banyak banget. Jadi setiap sub dalam suatu perusahaan tuh pasti ada adminnya. Gitu. Oh, jadi Mesti pada ada adminnya. dasarnya sebenarnya setiap bagian, setiap divisi itu sebenarnya ada namanya admin ya. Mesti ada admin. Jadi banyak dong, maksudnya ada admin HRD, ada admin legal, Iya. ada admin sales ya. Bener. Ya, pasti. Gitu ya? Ada admin keuangan juga gitu nggak? Admin keuangan mungkin lebih, kalau keuangan jatuhnya dia staff finance ya. Staff finance. Mau nggak mau staff finance juga harus pintar administrasi dong. Oke. Kayak gitu loh, saling ngeling aja administrasi. Saling Sebenarnya lebih ke pekerjaannya gitu loh. Semua orang tuh harus bisa administrasi sebenarnya. Oh, jadi intinya adalah kalau misalnya admin berarti input data. Input Enggak. data. Ya, Nggak iya, juga, Nggak hebatnya. juga. Enggak juga. Nggak juga, input data ya mungkin intinya adalah ya kalau misalnya satu perusahaan itu udah pakai sistem ya. Input data ke sistem atau input data ke disuruh bikin laporan atau gimana dalam suatu template yang tersedia dalam perusahaan itu yang udah pakemnya ya. Masukin data ya kayak begitu-gitu. Sebenarnya secara generalnya ya kayak gitu, tapi banyak hal gitu loh. Bikin laporan, bikin presentasi juga
kadang itu kerjaan admin. Kayak gitu. Segitu. Bikin presentasi, bikin modulnya gitu. Harus Kayak mungkin misalnya meeting ada notulen yang bikin MOM-nya, ya itu administrasi juga kayak gitu loh. Complicated itu kerjaannya. Wow. Mungkin mereka pikir orang cari gampangnya aja kali ya. Administrasi tuh kerjaannya cuma input yang depan komputer. Mungkin itu cocok buat orang-orang yang memang nggak suka mobile. Iya, pasti gitu. itu. Yang orang-orang yang nggak suka nggak suka target tuh kayaknya gimana gitu. Kayaknya semua kerjaan pasti ada target dan deadline. Pasti ada target dan deadline gitu. Tapi kalau admin berpacu dengan waktu kali ya. Kalau kayak sales kayak gitu kan berpacu dengan angka. Mereka ada angka yang harus mereka kejar. Kalau kita berpacu dengan waktu. Contohnya, iya. Misal kalau misalkan diminta report weekly tanggal sekian ya, itu emang udah kerjaannya tiap minggu. Ya itu harus tepat waktu kayak gitu. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Kayak gitu. Jadi artinya memang kalau misalnya admin itu setiap harinya tuh memang kayak input data dan segala macam kan. Maksudnya kalau dia nggak selesai hari ini, besok berarti numpuk lagi. Iya. Besoknya Nah lagi itu numpuk dia. lagi. Admin tuh better orang yang nggak suka numpuk kerjaan. Karena kerjaan tuh pasti ada aja tiap hari. Itu emang udah kerjaannya. Jadi orang yang apa ya, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kerjanya emang kayak gitu aja kayak gitu. Rutin gitu ya. Udah kayak udah ada pakemnya gitu loh. Dia tuh kerja udah ada pakemnya. Oke, Mbak Farah tadi kan jelasin secara general lah. Mungkin kalau Mbak Farah kan memang basicnya di admin dan admin HRD. Bisa nggak diceritain ke kita, misal dari pagi kerjanya apa? Yang pokok-pokoknya aja, yang itu rutin berulang, bahkan maksudnya dia suruh ceritain dari ngopi, gosok gigi, Berangkat. dandan gitu. berangkat kena bilang nggak gitu. Maksudnya pekerjaan rutinnya aja itu kan tadi admin secara general. Ini admin untuk di divisi admin HRD atau HR. Kalau aku sendiri setiap harinya, kalau hari-harian ya, itu tuh pasti ada aja input data karyawan baru. Terus misalkan ada minta, misalnya salah satu bagian minta data karyawan beserta BPJS-nya, minta tanggal joinnya, minta KTP-nya, ya itu makanan hari-hari lah ibaratnya gitu. Makanan hari-hari. Jadi tiap hari nggak perlu makan ya? Jadi sebenarnya random sih yang dikerjain, tapi selalu berkaitan dengan data. Itu aja sih. Pasti ada aja yang dikerjain, nggak mungkin nggak ada. Surat gitu termasuk? Surat termasuk. Jadi, surat juga tergantung permintaan ya. Kayak gitu. Tergantung permintaan? Emang jadi kalau misalnya ada banyak permintaan? Karyawan ini resign minta untuk mohon dibikinin paklaringnya, mau kita bikin paklaringnya. Kayak gitu. Berarti megang database semuanya dong? Iya, database. Dan maksudnya kalau yang kayak karyawan yang udah lama-lama, misalnya Nah kayak itu dia, tanggung itu masih jawabnya ada? di situ. Ya harusnya sih masih ada ya. Setiap perusahaan kan masih punya. Iya. Kayak Punya, filingnya lah. Nah itu filingnya. admin filing tuh gunanya Punya tuh. database-nya dari Di dulu. kita mungkin data Excel-nya nggak ada. Mungkin di tahun berapa kita baru pakai sistem, dicari di sistem nggak tembus juga. Carilah di misalnya di Excel-nya atau di data masternya, manualnya nggak ada juga. Kita cari di filingnya kan. Kalau filing itu kan berkala ya, nggak yang dulu terus dimusnahkan, enggak gitu loh. Cuman ya gitu, jadi ngulik-ngulik yang dulu. Pokoknya mau nggak mau apa yang diminta harus ada. Harus ada. Wah gila tuh capek banget tuh kalau Palu misalnya kalau nggak ada ya apa aja lu mau nggak ada gitu kan. Tapi artinya capek banget kalau misalnya di tempat lu tuh nggak pakai sistem kali ya mbak ya? Iya, capek. Dan Ya, gila lu. dan kerjanya apa tadi? Acak, maksudnya nggak Random. gitu aja, random. Oh ya benar. Sebenarnya, Random. ya, random. Cuman ya selalu berkaitan dengan data itu. Kayak Gila. Dan mungkin kalau gue bilang kayak database karyawan nih, karena kan menyangkut pautnya itu nantinya ke belakangnya tuh kayak gajinya karyawan kah, atau BPJS-nya atau pajaknya gitu ya.
Nah itu kalau misalnya dari depan udah salah input. Wah iya benar. Nah, Bener nggak? Kalau itu misalnya ke belakangnya kan, pasti. lagi-lagi kan tadi aku bilang kan dia memastikan akurasi data perusahaan. Jadi kalaupun dia salah, ya kesananya bakal salah. Kayak gitu. Dia diminta data nih ini, misalnya di KTP aja salah. Ya itu salah semua. Kayak gitu. Nanti bisa kegagalan. Misalnya kalau di sisi aku ya sebagai admin HRD, KTP-nya salah nih aku input. Terus masuklah ke admin benefit yang ngurusin BPJS. Di situ pas dia input nggak bisa KTP-nya ya karena aku salah. Kayak gitu. Ntar balikin lagi datanya. Kok ini nggak bisa diinput, nggak valid, data nggak valid. Ya kan dia nggak tahu itu benar apa enggak. Kan yang tahu benar atau enggak itu aku. Aku ngecek lagi ke fisiknya. Kayak gitu. Belum lagi kalau KTP-nya ngeblur apa segala macem gitu. Ya kayak begitulah kiranya. Sulitnya ya di situ. Sulitnya di situ ya. Tapi sebenarnya untuk jadi posisi admin itu adalah posisi atau karir yang seru nggak sih? Seru kalau yang suka gini-gini aja. Teman-teman suka gini-gini aja tuh gimana? Karena kalau buat orang yang mengejar karir. Jenjang karir ya. Ini tuh kayaknya kurang cocok sih sebenarnya. Karena kalau admin mentok supervisor, udah habis itu nggak ada lagi. Oh dia strukturnya atau Karena dia independen kayak berdiri sendiri. Oh, gitu loh. jadi dia support dari bisnis Iya, ya? kayak semacam support. Bener. Kayak gitu. Bukan yang kayak misal marketing naik TL, naik SPV, naik BM BM gitu ya. manager gitu ya. Oh ini nggak ada berarti? Nggak ada. Jadi dari admin, dari admin terus supervisor, senior supervisor, terus naik ke manajer gitu nggak ada? Manajer admin ya? Manajer admin nggak ada? Nggak ada. Nggak ada namanya manajer admin. Semua pengen jadi admin nanti. Ada Jadi sekarang kan manajernya jadi ya. admin. Mbak, emang udah berapa lama sih Mbak jadi admin? Aduh, kalau berapa? Kok tadi dibilangnya untuk yang mengejar karir tidak cocok gitu ya? Ketahuan tuanya gue kalau berapa lama. Nggak apa-apa. Nggak loh. Temen gue juga setelah tua. Sekitar 5 tahunan. Aku dari aku lulus kuliah. Oh iya. Sebenarnya tapi awalnya bukan admin HRD ya, bukan di tempatnya sekarang. Dulu semacam staff finance lah. Tapi kan itu lagi mainnya data juga kan. Iya sama ya. Mirip-mirip. 5 tahun. Ya terus abis itu masuk ke Main admin. angka, 5 terus- tahun di admin. Nggak bosen? Bosen dong. Ngomongnya. Jawabannya jujur banget kayaknya. Nggak gimana ya? Dibilang bosen ya bosen. Iya. Tapi itu emang udah resiko pekerjaan. Ya setiap nggak usah admin deh, yang kerja mobil juga bosen. Oh, Iya. Kadang-kadang suka ada titik jenuh. Akan Iya, ada ada titik kita berada di jenuh. titik jenuh. Dan gue suka ngeliat kan kayak misalnya kayak Mbak Farah ini ya di tempat-tempat kita kan juga punya admin kan. Maksudnya tuh pasti kalau namanya meja admin ya yang gue lihat Iya, gitu ya. banyak Tuh pasti sampah. ada, bukan, ya ada kasar-kasar. Iya, tempel-tempelan ini terus ada boneka-bonekaan, terus ada ini gitu nggak Mbak? Bener nggak? Iya. Terus ada foto Itu mungkin kalau udah hiburan berkeluarga. loh. Itu Iya. hiburan kan kita di situ-situ aja. Iya sih. Ajak ngomong boneka kalau udah selesai. Hai. Tunggu. Agak mengerikan ya. Kok gue sebesar itu dampak 5 tahun menjadi admin? Enggak dong. Iya. Stres dong gue. agak minggir gitu ya. Jadi agak-agak ya. Stres udah stres berat ya. Oh berarti itu salah satu cara untuk membuat cooling down lah ketika ya, banyak kegiatan. menyamankan, iya namanya kan menyamankan diri sendiri kali ya. Ya kita kerja di bangku doang, nggak kemana-mana. Nyamanin diri sendiri aja sambil dengerin lagu. Emang itu kan di bangku doang, emang nggak ada koordinasi dengan banyak orang? Ada, ya Oh, by tetap ada. phone, mungkin by WhatsApp, email, ngomong ketemu sama orang ya. Tetap admin ketemu tuh juga, bukan kan? berarti nggak ketemu sama orang, makanya kan admin tuh kadang ada kualifikasi admin yang bisa kelebihannya bahasa Mandarin, terus bisa Oh iya. bahasa Inggris oral dan writing kayak gitu-gitu Mampus loh. deh. Gue banget Nah, ya. Nah itu Jawa loh kali maksudnya ya. berarti kan harusnya mereka bisa nangkep yang pengen banget jadi admin nih. Iya. Admin tuh nggak melulu di meja Input nulis, data. ya asal ngerti bahasa Inggris, asal ngerti bahasa Mandarin kan berarti itu dibutuhkan komunikasi juga gitu loh. Mereka harus bisa komunikasi juga karena
si admin ini akan berhubungan sama beberapa sub juga di bagian-bagian lain kan apa-apa mintanya sama dia. Iya benar. Gitu. Tetap harus komunikasi. Nah kemarin Mbak ada pertanyaan gini Mbak ke penonton kita. Mas, Kak saya kan orangnya pemalu, dia bilang kayak gitu, fresh graduate pemalu, kurang bisa berkomunikasi baik dengan orang, makanya gue cari pekerjaan yang jadi admin. Ternyata tidak seperti itu. Admin juga harus bisa membangun hubungan baik dengan orang ya tentunya. Iya. Kalau pemalu mah itu bawaan kalian. Ya mau nggak mau orang tuh pasti harus apa ya membuka diri lah. Maksudnya kalau pemalu tuh balik lagi nanti juga dia bakal ketemu orang banyak. Gimana dia mau berkembang kalau dia malu? Oh iya benar. Iya coy. Jangan Bukan ngomong. berarti- Nggak bisa bersosialisasi. Berarti Iya kalau sih. yang jadi admin orang yang nggak suka ngomong diem aja. Kebayang nggak? Itu orang antara memendam sesuatu, Dan- memang males ngomong dan apa hidup gimana niat nggak nggak ngerti. niat ya. Iya, niat nggak niat kan dipertanyakan justru ya itu komunikasi juga penting sih. Tuh, denger ya buat para penonton, kemarin kalian sudah bertanya dan ini sudah kita jawab. Buat kalian yang masih pendiam, ngerasa introvert atau apalah itu, tetap komunikasi itu adalah pintu Penting. utama pentingnya ya. Banget. Nah Mbak, kalau untuk jadi admin nih kan banyak orang ya yang pengen jadi admin. Peminatnya banyak lah Banyak. ya. Tapi itu biasanya kan mostly cewek ya? Nggak juga. Nggak juga ya? Oh, Cowok nggak ada juga. juga ya? Laki-laki juga dibutuhin. Oh ada juga? Iya. Oh, nah itu untuk bisa jadi seorang admin itu maksudnya kualifikasi seperti apa sih? Apakah memang harus ganteng? Oh, Apakah memang bener. dia harus menguasai apa gitu kan Microsoft Office? Kan kadang-kadang ada juga tuh yang gua dengar-dengar dari rekrutmen kan dia maunya admin, cuman ditanya lu bisa Microsoft Office nggak? Bisa, tapi pas dites anyau-nyu gitu kan, gagu udah tuh ya kan bikin apa gitu kan nggak bisa pakai apa rumus ya kalau nggak salah Ya. pakai VLOOKUP Excel ya? lookup. Nah itu gimana Mbak Farah? Kalau kualifikasi sih balik lagi ke perusahaannya itu peruntukan untuk apa? Karena kan tadi aku bilang juga kendala bahasa, mungkin itu perusahaan luar harus bisa bahasa Inggris, baik menulis maupun oralnya ya kan. Terus bahasa Mandarin mungkin harus bisa juga. Terus Microsoft Office itu basic banget ya. Ya harus bisa lah di zaman sekarang apa-apa pakai komputer, apa-apa. Ponakan gue SD udah pakai Laptop. Office Nah, tugasnya. kalau bisa rumus apa segala macam, makanya pas tes itu ditanya ini peruntukan apa aja, kira-kira seputar apa, misalkan ya Excel kan gitu-gitu aja ya, apa aja sih rumusnya, pasti kalau bisa Excel udah bisa nangkep lah, meskipun itu kan gak dipakai tiap hari ya, bisa karena terbiasa lah, rumus itu kan random pakainya untuk apa nih, menghitung apa dulu nih, gitu kan. Cari rata-ratakan, jumlah apa. Iya, kayak gitu, terus harus ya cekatan kali ya. Kalau jadi admin tuh nggak suka nunda kerjaan, mau gini-gini aja, itu penting. Ya gini aja. Curhat lagi. Terus apa ya? Lebih harus orang yang teliti juga. Teliti itu penting banget. Oke kerja cepet tapi kalau salah mulu kan nggak banget ya. Ya, dan impactnya ke belakang juga kan. Rentetannya panjang ya. Iya Bukan lah. berarti kerja nggak boleh salah gitu kan. Ya ada belajarnya juga lah kan, kita belajar dari kesalahan juga. Tapi ya kalau melulu salah, bosnya juga mikir kali mau pakai dia lagi apa enggak. Kayak Iya, gitu bener loh. ya. Maksudnya. Jadi PR ya. Jadi buat orang-orang yang apa ya? Pengen gini-gini aja, ya cocok banget lah gitu. Gini-gini ajanya itu. Yang mager gitu kali ya, yang orang Nggak mager juga mageran sih. enggak? Tiap hari kan ada aja kerjanya. Mungkin orang mikir ya admin di office aja kerja, pulang jam 5, berangkat jam 8, masuk jam 8, pulang jam 5 gitu. Ya kalau misalnya bosnya lembur ya kerjain laporan ini, ya mau nggak mau jam 9 juga harus dikerjain lah. Karena diminta. Oke. Artinya kalau misalnya memang pegang data banget ya. Ya, kalau misalnya malam-malam gitu Main minta data. data. Main data ya. Tapi Mbak dari sekian banyak ya perintilan pekerjaannya, seandainya nih gue fresh grad
ya kan, baru lulus, terus gue pengen ngelamar jadi admin, ya kan. Terus kira-kira ketika di interview, setidaknya gue harus menunjukkan dari sisi apa sih? Pertama juga lihat komunikasinya ya, komunikatif juga kan. Nggak mungkin dong bos mau sama orang yang diajak ngomongnya nggak nyambung, apa-apa nggak tahu. Bentar nanti ya pak. Opo yo lebih ke ini kali ya, menunjukkan dia ingin nih, dia yakin bisa sih. Aku rasa semua orang bisa. Asal ya sebenarnya itu lebih ke praktis ya, jadi lebih banyak bisa karena belajar. Biasa karena belajar, karena biasa tiap hari ngadepin itu ya, mau nggak mau emang udah pegangannya gitu. Berarti tidak menutup kemungkinan juga bagi yang pemalu tetap bisa bekerja sebenarnya, yang penting mau belajar ya mbak. Jangan sampai karena lu pemalu, saking pemalunya nih ya, lu tau nggak Bunga Putri malu? Disentuh kitanya gitu, saking malu nih. Ada orang kayak gitu, ada. Oh iya. Iya kayak gitu juga kan. Iya, tapi nggak segitunya juga ya. Nah jadi buat kalian yang kemarin sudah bertanya gimana sih job desk-nya, tapi kembali lagi gue belum menemukan jawaban pasti nih. Apa tuh? Pekerjaannya udah, job desk udah, jenjang karir udah, tapi kan mereka masih banyak banget nih peminatnya. Emang gajinya sebesar apa sih? Terkaget. Sampai segitu banyaknya loh peminat, kan masih banyak nih. Misal jadi accounting, bagian manajemen atau legal atau apapun lah itu. Kenapa orang menganggap mudah pekerjaan admin? Dan apa namanya, kayak orang kuliah lama, kuliah tinggi gitu kan, ujung-ujungnya yang dilamar dia admin, ada ngelowongan admin gitu. Itu kan sayang banget, maksudnya orang kok segitu minatnya gitu, apakah memang gajinya ini karir udah dijawab tadi Mbak Farah ya kan? Udah terjawab lah. Nah, ini masalah gaji nih emang cukup Cukup berat. Bukan cukup besar, tapi cukup berat. Padahal gue udah pengen kalau gede nih kayaknya gue langsung pindah. Capcus. Jadi admin aja. Jadi kan lu nggak bisa ngetik. Bisa buat ngetik doang. Mikroskopi saya lu nanya gua. Ya kan jokinya lu yo. Sebenarnya kalau gaji sih standar ya, dimanapun pasti basic UMP lah. Basic. Tapi balik lagi balik lagi ke perusahaan masing-masing kali ya? Iya, misalkan dia mesti itu loh, maksudnya admin tergantung peruntukannya. Tanggung jawabnya. Iya, tanggung jawabnya juga gitu loh. Tapi standarnya sih ya UMP di mana-mana. Standarnya UMP. Lama tahun durasi bekerja berpengaruh juga ya tentunya. Sebenarnya kalau pengalaman iya, pengaruh. Ada, tergantung perusahaannya. Lagi-lagi tergantung perusahaan. Tergantung dinilai seperti apa, coy. Ya kan sama lot pekerjaan yang tadi. Benar. Iya sih, lot pokoknya pekerjaannya banyak. Nggak cocok lah kalau mau yang cari lebih-lebihan. Ada. Tapi kayak kalau gue sama dia nih cocok nggak kira-kira kita berdua jadi admin? Wah. Gimana ya? Ini kayak 2 hari aja pantat panas kali ya. Nih duduk, diam, keting-keting. Panas gitu bawaannya, pengen cabut Gue pusing coy, beneran dah, gue jujuran dah. Gue ngeliat teman-teman admin gitu ya, gue bilang di back office gitu. Iya, apa namanya, dia duduk gitu kan, terus fokus gitu kan. Fokus gitu. Kayak si Pandi gitu kan. Gue ngeliat, Pan, lu ngerjain apa sih, Pan? Pusing ya? Ini bos. Ngeliatin doang ya? Gue agak ngerti nih apaan, Excel banyak gitu kan, angka semua ya? Gue agak ngerti, ini gue bilang. Ya, tapi begitulah ya, kembali lagi ke basic. Kita pengennya bekerja seperti apa dan nyamannya kita ya mbak. Tapi pertanyaan, admin ini termasuk dari segi ini ya, fashion, masuk nggak kriteria Mbak Farah ini? Fashion kerja gue emang begini gitu. Fashion. Semua orang ya seneng lah dikasih kerjaan yang gini-gini aja, cuman nggak ada challenge-nya sih. Jadi ya ada rasa pengen nyoba di posisi lain ya, pasti ada rasa kayak begitu, pengen ditantang ya. Semakin banyaknya umur ya, semakin ingin mendapatkan yang lebih. Jadi intinya
tuntutan dapur nih kayaknya. Iya kayak gitu. Enggak munafik lah. Iya, tuntutan dapur. Iya, pasti gitu, Iya. coy. Karena kan orang lihatnya kan enak dia gini-gini aja kerja admin gitu. Aman gitu Gini-gini kesannya aja, ya. Aman enggak. Ya karena dia nunjukinnya ya Yang seneng baik-baiknya aja. Terus tiap hari dia harus gebrak-gebrak meja, aduh nggak enak nih kerjaan gue begini lah, susah banget lah begini, nggak mungkin. Emang sampai ada di waktu-waktu seperti itu penat gitu kan bikin Jenuh. deadline sampai gebrak-gebrak meja karena nggak ada temen. Gila dong Ya jadinya. pernah lah, maksudnya kesel kok kerjaan gak kelar-kelar, udah gini-gini aja gak kelar-kelar lagi. Gimana sih? Kesel lah. Mending Kesel gitu-gitu lah. aja ya. Iya makanya kesel lah, pasti ada yang udah jenuh kerjaan ini aja, kita dikejar deadline, harus begini harus begitu, yang ini minta ini, yang ini minta itu. Aduh. Ya stres lah. Stres juga Lu ya. dipikir kerja tuh gak ada yang gak stres lu. Tuh, semua posisi apapun itu pasti tergantung dengan kitanya sih. Tingkat stresnya pasti ada yo, tingkat stresnya yo. Iya, benar. Jadi jangan lo kira admin itu gampang dan hidup lo aman. Nih Iya. contohnya ngobrol sama boneka, gebrak-gebrak meja. Jadi gila ya. Jangan Gila cari sendiri ini. ya. Orang cari kerja admin karena nyamannya gue di situ. Ya lo belum ketemu yang gak Karena nyamannya belum aja. keterima aja ya, karena belum Lo keterima. belum lihat yang gak nyamannya aja. Jadi kerja tuh jangan cari yang nyamannya gue jadi ini. Jadi kerja harus nyari apa? Jadi duit Nyari lah. uang bener lah. Ya lu. Kamu nyari apa? uang. Bener sih, Ya. nyari jodoh, Nyari tapi udah duit. dapet. Nyari duit berarti sekarang. Nyari duit pastinya. Yes. Jadi kalau kita pandangannya situ mau apapun kerjaannya ya dihadapin aja. Dihadapin aja. Benar. Ya, Mau- jadi masing-masing, maksudnya setiap posisi kan ya ada Tekanan dan tekanannya tingkat masing-masing. stresnya gitu. Masing-masing. Tergantung dari passionnya tadi. Kalau dia passion, gua rasa setiap orang Asik-asik nyaman aja, aja, gitu. nyaman-nyaman aja ya nggak sih? Asal jangan ngobrol sama boneka gitu. Kasihan ya, malah masih muda. Iya, makanya sedih gua dengerin. Berat ya gue jadi gila gitu ya kerja ya. 5 Oke, tahun. kalian sudah tahu ya. Jadi dampak menjalani posisi admin itu kemungkinan besar kalian bisa ngobrol dengan boneka, gebrak-gebrak meja dan lain sebagainya. Jadi ya tolong dipertimbangkan lagi. Oke, Mbak Farah terima kasih banyak atas Thank you. informasinya yang sudah diberikan ke kita dan ke penonton dan subscriber Permata Indonesia. Semoga pertanyaan kalian kemarin sudah terjawab. Beginilah posisi admin yang sesungguhnya. Terima kasih. Thank you, Mbak Farah. Sama. Sukses.